Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai qanaah. Qanaah adalah sifat merasa cukup, diberi sedikit cukup, diberi banyak pun cukup. Namun, pada masalah harta ini tidak hanya cukup satu istilah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adama wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani, wala yamlafahu ila turabu wa yatubullahu ala man taba." Seandainya seseorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya selain tanah, yaitu setelah kematian, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Salah pula jika seseorang yang mengatakan seorang yang berpenghasilan pas-pasan tidak bisa qanaah. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan hambanya. Namun, gaya hiduplah yang menentukan cukup atau tidaknya penghasilan tersebut. Qanaah adalah sumber kebahagiaan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'un." Jika kamu memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Lalu, bagaimana cara mewujudkan sifat qanaah tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat kita qanaah. Yang pertama, mengimani takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Rezeki kita telah diatur oleh Allah. Yakinlah, selama seseorang masih hidup, pasti Allah akan selalu mendatangkan rezeki kepadanya. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah. Orang yang qanaah adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ia yakin kadar rezeki yang Allah berikan adalah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Ia percaya dengan janji Allah tentang keadaan dunia yang akan ia saksikan. Al-Hasan Basri pernah berkata, "Inna min du'fi yakinika an takuna bima fi yadika au taku minka bima fi yadillah." Sesungguhnya di antara lemahnya imanmu, engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu dari apa yang ada di sisi Allah. Yang terakhir adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Di antara cara yang dapat membantu seseorang untuk bersyukur adalah dengan melihat kondisi orang-orang di bawahnya. Terkadang saat kita melintas ataupun berkendara di jalan raya, banyak melihat orang-orang yang duduk meminta-minta ataupun orang yang menawarkan dagangannya dalam keadaan terik maupun terkantuk-kantuk. Dari situ kita sadar Allah telah memberi yang terbaik untuk kita. Ada banyak manfaat dari qanaah itu sendiri, baik bagi kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah jiwa dan pikiran akan selalu merasa tenang, karena mereka yang memiliki sifat qanaah akan selalu merasa cukup, selalu bersyukur atas nikmat yang telah mereka peroleh dari Allah. Tak lupa juga selalu dibarengi oleh usaha, sehingga mereka dijauhkan dari sifat iri dan dengki yang bisa membuat hati dan pikiran tidak tenang, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti Allah pasti akan memberikan nikmat rezeki yang berlimpah untuk mereka. Namun Allah ingin melihat seberapa besar kesabaran, usaha dan ketabahan yang mereka jalani terlebih dahulu. Terjalinnya hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Qanaah dapat menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan ke dalam fitnah.
Fitnah tersebut adalah penyebab utama dari ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah manfaat paling berpengaruh dalam kehidupan, yaitu terhindarnya dari sifat iri dan dengki. Sifat iri dan dengki masih belum bisa dihilangkan dari sebagian kalangan masyarakat. Contoh kecilnya saja seperti ini. Di saat tetangga kita membeli barang-barang baru, misalnya motor baru ataupun alat elektronik yang baru, bagi mereka yang tidak mempunyai sifat qanaah, pasti akan berpikiran kita juga harus membeli barang seperti itu, bahkan harus lebih mahal dan lebih bagus, walaupun dia tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut. Sifat iri dan dengki itulah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat. Namun, pada orang-orang yang mempunyai sifat qanaah, mereka akan ikut berbahagia, ikut senang ketika melihat tetangga mereka mempunyai pencapaian. Karena mereka yakin bahwa rezeki, jodoh, maut sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjauhi sifat iri dan dengki dan selalu menanamkan sifat qanaah. Ayo, kita semua berjanji di dalam hati kita untuk menjauhi, untuk berhenti melakukan perbuatan yang tidak cocok dengan agama kita. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan taufik darinya. Sekian dari saya. Bila di dalam pembahasan banyak kekurangan ataupun dalam perkataan yang tidak merenah di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.